Awal Februari 1917 datang dengan gelombang ketegangan yang tak kasat mata, ketika surat kabar di berbagai negara mulai menayangkan kabar yang meresahkan. Dunia dikejutkan oleh keputusan Jerman untuk kembali melanjutkan kampanye perang kapal selam tanpa batas. Setiap negara yang membaca berita itu merasakan hawa baru dari ancaman perang yang semakin mengeras. Keputusan Jerman ini bukan hanya sekadar strategi militer. Ia memutus hubungan diplomatik antara Jerman dan Amerika Serikat, membuka babak baru dalam perang yang saat itu dikenal sebagai Perang Besar. Namun, sementara dunia memperbincangkan bahaya di laut lepas, ratusan mil jauhnya dari samudra yang sedang memanas itu, ada perang lain yang berlangsung diam-diam. Di tengah hutan belantara yang membentang di wilayah yang kini dikenal sebagai Polandia, Lithuania, dan Belarus, musim dingin telah menjadi musuh yang jauh lebih kejam daripada peluru atau artileri. Di garis depan timur, para prajurit Jerman dan Rusia terperangkap dalam perang yang tak lagi hanya melibatkan manusia. Salju menutupi tanah setebal lutut, membekukan jalan-jalan kecil, mematikan suara alam, dan menyelimuti segala sesuatu dengan sunyi yang mencekam. Prajurit dari kedua kubu menggigil tanpa henti, terjebak dalam suhu yang turun begitu rendah hingga membuat napas terasa seperti pisau yang menusuk paru-paru. Seorang prajurit Inggris yang pernah bertugas di Prancis membandingkan suhu itu sebagai dingin yang membuat air mata enggan keluar karena bahkan menangis pun terlalu berat untuk dilakukan. Di timur, para prajurit merasakan dingin itu lebih buruk lagi. Mereka mencoba menggali perlindungan, tapi tanah membeku menjadi keras seperti batu bata. Parit tidak lagi berbentuk garis pertahanan yang jelas, melainkan hanya lubang-lubang dangkal tempat para prajurit mencoba bertahan hidup. Mereka memeluk senapan yang sering macet karena membeku, mencoba menghangatkannya di atas api kecil yang nyaris tak memberikan cahaya. Mesin perang tak lagi tunduk pada manusia. Senapan mesin air macet ketika tabung pendinginnya membeku, dan kompas sering memberi arah yang salah karena terpengaruh medan magnet dari logam yang membeku. Makanan jarang, air membeku, dan para prajurit sering terpaksa mengunyah es hanya untuk sekadar melembabkan tenggorokan. Bahkan tindakan sederhana seperti melepas sepatu menjadi ancaman. Kaki yang bengkak akibat radang dingin membuat sepatu hampir mustahil dipakai kembali. Pikiran mereka perlahan tergerus oleh kelelahan, rasa takut, dan ketidakpastian. Mereka berjuang bukan hanya melawan musuh di seberang garis, tetapi terhadap dingin yang seolah ingin menelan mereka hidup-hidup. Dalam kondisi seperti itu, bahkan 1 jam tidur pun menjadi kemewahan. Mereka berjaga agar tidak tertidur terlalu lama, karena banyak prajurit ditemukan membeku setelah kehilangan kesadaran hanya beberapa menit. Namun, penderitaan itu ternyata baru permulaan. Pada pertengahan Februari, laporan-laporan aneh mulai mencuat di antara percakapan para prajurit. Bisikan yang semula terdengar seperti cerita kosong perlahan berubah menjadi ketakutan nyata. Ada yang menyebutkan bunyi geraman samar di antara pepohonan, ada pula yang mengatakan melihat bayangan besar bergerak dengan kecepatan tak wajar di atas permukaan salju. Di tengah dunia yang diguncang perang, sebuah ancaman lain bangkit dari dalam hutan, ancaman yang tidak memihak siapapun. Koran-koran Amerika mulai menuliskan cerita mengejutkan, dikirim dari pejabat Rusia di Petrograd, kota yang kini dikenal sebagai St. Petersburg. Mereka melaporkan bahwa kawanan serigala yang kelaparan mulai menyerang para prajurit dari kedua kubu. Laporan menyebutkan bahwa hutan di wilayah sekitar Vilnius dan Minsk tiba-tiba dipenuhi serigala yang berani keluar jauh dari sarangnya. Kelaparan yang panjang telah membuat hewan-hewan itu berubah menjadi predator nekat yang tak lagi takut pada bau manusia atau letusan senjata. Tidak ada rusa, tidak ada babi hutan, tidak ada hewan buruan lain yang tersisa. Perang telah mengusir mangsa-mangsa alami mereka jauh ke dalam hutan, sementara serigala yang tersisa hanya menunggu waktu sebelum nekat mencari sumber makanan baru. Dan pada musim dingin yang paling mematikan itu, pilihan mereka jatuh pada manusia. Awalnya, serangan terjadi secara sporadis, sebuah patroli Rusia yang tidak kembali. Sekelompok prajurit Jerman yang ditemukan tewas dalam posisi aneh, beberapa tubuh hilang seolah lenyap dari muka bumi. Tetapi tidak lama kemudian, para prajurit mulai menyadari bahwa musuh baru mereka bukan hanya dingin atau pasukan lawan, ada sesuatu yang lebih liar, lebih sunyi, dan lebih lapar mengintai mereka.
Beberapa saksi mata melaporkan bahwa pada suatu malam ketika pertempuran sengit sedang berlangsung, serigala-serigala itu tiba-tiba keluar dari balik pepohonan. Seolah tidak peduli pada letusan senapan atau ledakan granat, mereka menyerbu medan tempur, langsung menuju para prajurit yang terluka dan tidak mampu bangkit. Bayangkan sebuah medan perang yang beku, lampu suar merah yang menyala putus-putus, teriakan prajurit, dan di antara semua kekacauan itu, suara lolongan panjang yang memecah udara. Ketika kawanan itu menerjang, mereka tidak lagi sekadar pengganggu. Mereka berubah menjadi badai hitam yang bergerak cepat. Mata mereka memantulkan cahaya dingin bulan musim dingin. Baik Jerman maupun Rusia berhenti menembak satu sama lain. Selama beberapa detik yang terasa seperti satu abad penuh, mereka hanya berdiri mematung, tercengang melihat serigala-serigala itu menyeret prajurit yang terluka, mencabik mereka hidup-hidup. Naluri kemanusiaan mengambil alih, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti selamanya, kedua kubu menembakkan senapan dan melempar granat bukan satu sama lain, tetapi ke arah ancaman yang sama. Letusan senjata menyala di udara gelap, salju berterbangan, dan bau darah bercampur dengan bau mesiu. Hanya setelah sekitar 50 serigala berhasil dilumpuhkan, sisanya melarikan diri kembali ke kegelapan hutan. Ketika hening kembali turun di medan perang itu, tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada yang merasa menang. Para prajurit saling memandang dengan wajah yang sama, wajah orang-orang yang menyadari bahwa mereka baru saja bertahan hidup dari musuh yang tidak pernah mereka bayangkan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, kedua kubu mundur bukan karena strategi, tetapi karena rasa takut yang sama. Tanpa perintah resmi, tanpa perundingan formal, mereka memilih kembali ke lubang perlindungan masing-masing dalam diam, membawa yang terluka, mengangkat yang tewas, dan berharap kawanan itu tidak kembali. Namun harapan itu sia-sia. Serangan berikutnya datang lebih cepat daripada yang mereka bayangkan. Langit di atas Samudra Atlantik tampak seperti lempengan baja kusam ketika fajar datang, membawa warna pucat yang tidak mampu menghapus ketegangan malam sebelumnya. Tombak memukul lambung kapal dengan ritme berat yang membuat seluruh geladat bergetar. Para awak berdiri dengan wajah letih. Mata mereka merah seolah semalaman tidak mengenal tidur. Di antara mereka, Kapten Reinhardt tampak berdiri tegak, meskipun batinnya berkecamuk jauh lebih liar daripada badai yang bergulir di cakrawala. Keputusan untuk menenggelamkan kapal sipil bukanlah beban yang bisa dibagi kepada siapapun. Meskipun perintah datang langsung dari komando tinggi, dialah yang berdiri di sana, melihat kapal itu hancur, melihat manusia melompat turun ke air dingin, mendengar suara teriakan yang sayup tertelan oleh laut. Setiap detik dari kejadian itu melekat seperti cap besi panas yang menempel pada pikirannya. Dan meskipun tak seorang pun di antara awak menyalahkannya secara terbuka, Reinhardt bisa merasakan getaran keraguan yang perlahan merayap di antara para prajuritnya. Sementara itu, jauh di dalam lorong sempit kapal, di mana bau logam, oli, dan keringat bercampur menjadi satu, Karl masih terduduk di samping tempat tidurnya. Tangannya gemetar ketika ia mencoba menyalakan rokok, namun api pemantik tak kunjung stabil. Setiap kali kelopak matanya menutup, ia kembali melihat kepala bocah kecil yang muncul sebentar di antara gelombang sebelum hilang. Ia menggosok wajahnya keras-keras, berharap kenangan itu terhapus, tetapi sia-sia. Masih memikirkan kejadian tadi malam, suara berat Feldman terdengar dari balik rak peralatan. Karl tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Dengar, lanjut Feldman sambil duduk di sisi lain, kita hanya menjalankan perintah. Kita adalah bagian dari mesin besar. Mesin itu tidak bergerak tanpa potongan kecil seperti kita. Karl menoleh dengan mata merah. Potongan kecil. Itu anak-anak, keluarga, bukan target perang. Feldman menarik napas dalam-dalam dan berkata, perang tidak memilih korban. Karl, kita hanya berada di posisi yang tidak bisa menolak. Kata-kata itu tidak membantu. Justru membuat tenggorokannya terasa lebih sesat. Namun sebelum ia dapat membalas, alarm pendek terdengar dari pengeras suara, memanggil seluruh awak untuk bersiap menghadapi operasi baru. Suaranya begitu tegas, begitu biasa, seolah tidak ada tragedi semalam yang terjadi. Di ruang komando, Reinhardt sudah berdiri dengan peta terbuka di depannya.
Letnan Wolf mendekat dengan wajah tegang. Kita menerima laporan intelijen, ucapnya. Konvoi besar bergerak dari timur. Setidaknya 6 kapal dagang dan 2 kapal pengawal bersenjata. Reinhard memejamkan mata sesaat, merasakan dadanya mengencang. Ia tahu bahwa komando pusat tidak akan menyia-nyiakan target sebesar ini. Mesin politik dan militer Jerman sedang menjepit seluruh Eropa, dan setiap kapal pasokan yang hancur berarti pukulan baru bagi musuh. Namun baginya, setiap serangan berarti risiko mengulangi mimpi buruk yang bahkan belum sempat ia cerna. Apa perintah pusat? Tanya Reinhard akhirnya. Serang konvoi dan cegah mereka mencapai Inggris, jawab Wolf. Ruang itu mendadak terasa lebih dingin. Reinhard menatap peta, menelusuri rute konvoi dengan jaringnya. Di kepalanya muncul bayangan-bayangan keluarga yang mungkin berada di kapal-kapal itu. Namun ia segera menghapus pikiran tersebut. Perang tidak menyisakan ruang bagi keraguan. Siapkan kapal, katanya lirih namun tegas. Perintah itu bergema ke seluruh kapal. Para awak bergegas, seolah naluri tugas mengalahkan rasa takut dan kelelahan. Mesin diesel menderu hidup, menimbulkan getaran yang terasa hingga tulang iga. Seluruh lampu merah menyala di bagian dalam kapal pertanda mereka akan menyelam ke kedalaman tempur. Saat mereka mulai turun, cahaya dari permukaan perlahan meredup hingga hilang sama sekali. Dunia berubah menjadi ruang gelap yang hanya ditembus oleh suara gemuruh mesin dan sesekali percikan sonar yang memantul dari kejauhan. Seolah mereka memasuki perut makhluk laut raksasa yang tidak mengenal belas kasihan. Di anjungan, Reinhard berdiri seperti patung. Tidak bergerak, tidak bersuara. Namun dari sorot matanya, jelas bahwa pikirannya sedang membentuk rencana yang rumit. Konvoi besar bukanlah tujuan yang mudah diserang, terutama dengan 2 kapal pengawal yang siap menembakkan depth charge kapan saja. Kita dekati dari sisi utara, katanya kepada Wolf. Gelombang tinggi akan menutupi kebisingan mesin kita. Baik, Kapten. Beberapa jam berlalu sebelum mereka mencapai titik serang. Setiap menitnya dipenuhi ketegangan. Karl yang bertugas di ruang torpedo berulang kali mengecek jarum penunjuk tekanan, memastikan semuanya dalam kondisi sempurna. Namun yang paling sulit adalah mengendalikan pikirannya sendiri. Ia tahu torpedo yang ia siapkan bisa jadi akan kembali menghantam kapal penuh warga sipil. Ketakutan itu membuat tangannya terasa dingin. Konvoi akhirnya muncul di layar periskop. Reinhard mengangkat periskop dengan pelan. Ia melihat bayangan besar kapal dagang, bergerak lambat, sementara kedua kapal pengawal melintas di sisi kanan dan kiri seperti anjing penjaga. Lautan tampak tak bersahabat dengan gelombang tinggi yang memecah cahaya sehingga keadaan semakin berbahaya untuk menyerang. Jarak cukup, bisik Reinhard. Target? Tanya Wolf. Reinhard menatap lama ke arah kapal terbesar di tengah konvoi. Dari bentuknya, itu bukan kapal penumpang. Tidak ada jendela kabin. Tidak ada struktur tingkat yang menunjukkan fasilitas sipil. Ia menghela napas lega. Untuk pertama kalinya sejak semalam, ia merasa tidak sedang menargetkan orang-orang tak bersalah. Fokus pada kapal kargo terbesar. Muatan mereka lebih penting bagi Inggris. Perintah itu segera diteruskan. Karl menerima koordinat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kali ini ia tidak melihat wajah anak-anak atau keluarga. Setidaknya target mereka adalah kargo yang jelas bukan tempat berlindung warga sipil. Siap tembak, kata suara dari ruang kendali. Karl menarik napas panjang. Torpedo 1, siap. Lepaskan. Suara semburan tekanan air menggema. Torpedo meluncur bagaikan tombak tak terlihat menuju jantung konvoi. Diam sejenak. Lalu ledakan besar terdengar dari kejauhan. Satu kapal kargo langsung pecah menjadi 2 bagian, menyembur api tinggi yang memantulkan cahaya oranye ke permukaan laut gelap. Namun kemenangan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum suara sonar baru muncul, lebih cepat, lebih tajam. Kapal pengawal bergerak ke arah kita, seru Wolf. Turun lebih dalam. Reinhard memberi perintah cepat. Submarine mulai menyelam lebih dalam, namun tidak cukup cepat. Dentuman keras terdengar dari atas. Depth charge pertama dijatuhkan.
Arus di dalam kapal bergoyang kuat hingga beberapa awak terbanting ke dinding logam. Lampu berkedip-kedip. Suara gemuruh besi bergetar membuat semuanya seakan berada dalam penjara yang akan runtuh kapan saja. Charge kedua dijatuhkan. Ledakan berikutnya lebih dekat. Panel metalik berderit, beberapa pipa bergetar kuat hingga hampir copot. Air mulai merembes di sudut ruangan. Carl memandang tetesan itu dengan wajah pucat. "Kapten, kita tidak bisa bertahan lama," teriak teknisi mesin. Reinhardt menutup mata sesaat. "Tetap kursus. Jangan naik ke permukaan, mereka akan menembak kita seperti bebek liar." Satu ledakan lagi menghantam bagian belakang kapal. Lampu padam seketika, menyisakan kegelapan total. Terdengar teriakan, dengusan panik, dan suara seseorang yang menangis tertahan. Dalam gelap itu, awak kapal merasakan betapa tipisnya garis antara menjadi pemburu dan menjadi korban. Kapal itu kini berada di ambang kehancuran. Reinhardt tahu satu kesalahan kecil saja dapat mengirim mereka ke dasar laut selamanya. Namun ia juga tahu satu hal lain. Ia tidak akan membiarkan seluruh pasukannya terkubur di sini tanpa perlawanan. Kegelapan di dalam kapal selam itu seolah menelan seluruh harapan. Hanya suara dengung mesin dan gesekan logam yang pecah oleh tekanan laut yang terdengar samar di antara napas para awak yang memburu. Dalam gelap pekat itu, Reinhardt meraba dinding, mencari pegangan, lalu berteriak kepada teknisi agar menyalakan lampu cadangan. Detik-detik terasa panjang seperti menit ketika kapal perlahan terombang-ambing oleh arus bawah laut yang tidak bersahabat. Akhirnya, lampu darurat menyala, redup, berwarna kuning pucat, namun cukup untuk menampakkan wajah-wajah panik dan tubuh-tubuh yang berpegangan pada apapun yang bisa menyelamatkan mereka dari guncangan berikutnya. Carl, dengan wajah penuh keringat, memeriksa panel torpedo yang sebagian terlepas dari dudukannya. Setiap retakan kecil pada dinding kapal terasa seperti pengingat bahwa usia mereka mungkin tinggal beberapa menit saja. Kebocoran di kompartemen belakang sudah semakin cepat. Seru seorang teknisi muda dengan suara bergetar. Reinhardt segera memberi perintah, "Tutup sekat. Kendalikan air sebelum masuk lebih jauh." Beberapa awak bergegas menutup pintu besi tebal yang memisahkan kompartemen. Suara dentuman pintu itu menggema di seluruh kapal, menciptakan batas antara mereka yang selamat dan mereka yang mungkin terjebak di balik pintu besi yang dingin. Tetapi perintah itu perlu dilakukan. Jika tidak, seluruh kapal bisa tenggelam dalam hitungan menit. Gelombang ledakan dari depth charge masih terdengar dari kejauhan. Kapal pengawal musuh tidak berhenti menurunkan bom laut. Mereka bergerak berputar, menebat posisi kapal selam Jerman secara agresif. Setiap dentuman mengirimkan getaran yang membuat dinding kapal berderat seperti akan pecah. "Kita harus menjauh sebelum mereka menjatuhkan satu lagi di atas kepala kita," bisik Letnan Wolf dengan wajah pucat. Reinhardt mengangguk, matanya tajam meski wajahnya tampak lebih tua 5 tahun hanya dalam beberapa jam. "Turunkan lagi kedalaman. Kita sembunyi di kontur bawah laut. Ada parit sedalam 180 meter di barat daya. Navigasi ke sana." 180 meter? "Kapten, batas aman kita hanya 150, seru seorang operator sonar. "Tidak ada pilihan lain," balas Reinhardt tegas. Kapal mulai menurun lagi. Suara tekanan air di luar lambung berubah, semakin berat, seperti raksasa laut yang menekan mereka dari segala arah. Setiap baut, setiap sambungan logam mengeluarkan suara yang membuat rambut berdiri. Beberapa awak memejamkan mata, berdoa dalam hati, doa yang mungkin untuk pertama kalinya mereka panjatkan sejak perang dimulai. Carl merasakan telinganya berdetak akibat tekanan. Ruang torpedo yang biasanya menjadi tempat paling bising, kini terasa seperti kuburan yang menunggu penghuni baru. Ia menatap jam kecil yang tergantung di dinding. Jarum detiknya terasa lambat, seolah waktu sendiri enggan bergerak di dalam ruang mencekam itu. Perlahan-lahan, ledakan di atas permukaan mulai mereda. Kapal pengawal tampaknya kehilangan jejak mereka untuk sementara. Hening menggantung di udara, tapi bukan hening yang menenangkan. Ini adalah hening yang membuat jantung berdebar lebih keras karena ketidakpastian. Mereka berhenti menjatuhkan bom. Laporan operator sonar dengan suara pelan. Wolf menghela napas panjang.
Apa mereka berputar mencari kita? Kemungkinan itu sangat besar. Reinhardt tahu kapal pengawal Inggris selalu melakukan pola pencarian melingkar setelah melepaskan depth charge. Jika mereka mendekat lagi, kapal selam tidak akan bisa bertahan lama. Kita tetap diam, kata Reinhardt. Matikan mesin utama. Pindah ke motor elektrik dengan tenaga minimum. Kita dengarkan pergerakan mereka. Perintah itu segera dijalankan. Dengung mesin utama berhenti, digantikan oleh suara halus motor elektrik yang nyaris seperti bisikan. Kini mereka hanyalah bayang-bayang, bergantung pada ketenangan laut untuk menjaga mereka tetap tersembunyi. Beberapa menit berlalu dengan lambat, penuh ketegangan. Operator sonar menempelkan headphone besar ke telinganya, matanya tidak berkedip. Semua awak menatapnya, menunggu laporan seperti menunggu putusan hidup atau mati. Ada suara, jauh, seperti baling-baling, katanya. Jarak, tanya Wolf. Masih cukup jauh. Mereka tidak menuju ke arah kita. Mereka mungkin mencari di area lain. Carl merasakan lututnya melemas. Ia duduk bersandar pada rat logam, berusaha bernapas lebih tenang. Meski begitu, ia tahu mereka belum sepenuhnya selamat. Kapal masih bocor, mesin mengalami kerusakan, dan mereka berada lebih dalam dari batas aman. Reinhardt memutuskan waktu untuk naik perlahan, mengurangi kedalaman menuju titik yang lebih aman. Kita naik ke 130 meter, katanya. Pelan, jangan buat suara sekecil apapun. Kapal bergerak naik sedikit, suara logam yang tadinya bergesekan akibat tekanan mulai mereda. Namun masalah baru muncul ketika salah satu motor elektrik mulai berkedip. Motor kiri mulai panas, Kapten, laporan teknisi. Kita tidak bisa terus-menerus dalam mode diam. Reinhardt menatap panel indikator, kemudian menutup mata sejenak sebelum berkata, kita tidak punya pilihan. Kita harus menjauh dari area pencarian musuh sebelum sistem kita benar-benar mati. Beberapa awak menelan ludah. Mereka tahu apa artinya. Kapal akan menghasilkan suara, meski kecil, dan itu bisa menarik kembali kapal pengawal. Tingkatkan tenaga ke 40%. Kapal selam mulai bergerak lebih cepat. Sonar kembali hidup dan operator mendengar suara baling-baling musuh meningkat. Kapten, mereka mendeteksi kebisingan kita. Tidak ada waktu untuk ragu. Reinhardt dengan cepat memberi perintah. Naik ke 80 meter. Kita rebut risiko muncul di kedalaman menengah. Persiapkan torpedo belakang jika mereka mengejar. Kapal selam bergerak naik. Suara baling-baling musuh semakin dekat. Carl berlari ke panel torpedo belakang, memeriksa tekanan dan mekanisme peluncuran. Tangannya sedikit gemetar, tetapi ia menahannya. Ia tidak bisa mengulang ketakutannya dari serangan sebelumnya. Target berada di belakang kita, seru operator sonar. Kunci sasaran, teriak Wolf. Carl menggertakkan gigi, lalu berkata keras, torpedo siap. Lepaskan. Torpedo meluncur dari bagian belakang kapal selam, mengeluarkan gema yang bergetar melalui lorong kapal seperti detak jantung terakhir yang penuh harapan. Beberapa detik hening. Lalu, sebuah ledakan besar terjadi. Operator sonar berteriak, kena. Kapal pengawal nomor 2 terkena dampak langsung. Mereka kehilangan kendali. Sorak spontan muncul dari beberapa awak, namun cepat dihentikan oleh Reinhardt. Diam. Masih ada satu lagi. Kapal pengawal pertama berputar tajam, memulai pola serangan. Mereka menjatuhkan satu set depth charge baru, membuat laut kembali bergemuruh. Kita harus naik. Kita tidak bisa menahan ledakan dalam kedalaman ini, seru teknisi. Reinhardt akhirnya memutuskan. Naik ke permukaan. Siapkan meriam dead. Kita hadapi mereka di atas. Kapal selam perlahan mulai naik, terdorong ke permukaan dengan risiko tinggi. Ketika akhirnya menembus permukaan laut, gelombang besar menyapu geladat, membuat beberapa awak terpeleset. Udara malam yang dingin menyentuh wajah mereka seperti tamparan keras setelah sekian lama berada dalam kegelapan. Kapal pengawal mendekat, teriak seorang awak. Reinhardt berlari ke meriam dead bersama beberapa prajurit. Kilatan lampu pencari dari kapal musuh menari-nari di permukaan laut. Laut bergolak, angin berteriak, namun mereka tidak mundur. Bidik mesin mereka.
Reinhard berteriak di tengah angin. Meriam ditembakkan. Cahaya oranye memecah gelap malam. Tembakan itu menghantam area buritan kapal pengawal. Kapal musuh bergoyang keras. Namun mereka membalas dengan cepat. Peluru artileri melintas di udara. Beberapa menghantam air sangat dekat. Cipratannya seperti pisau dingin. Karl muncul di geladat membantu memuat ulang. Tangannya masih gemetar, tetapi kini bukan karena ketakutan, melainkan karena adrenalin dan tekad untuk bertahan. Tembak lagi. Reinhard memerintahkan. Tembakan kedua menghantam sisi kapal pengawal tepat di bawah garis air. Suara logam retak terdengar meski jaraknya jauh. Kapal musuh mulai miring. Mereka melepaskan tembakan terakhir yang meleset tipis sebelum akhirnya mesin mereka padam. Gelombang besar menelan kapal pengawal itu, perlahan tapi pasti, hingga tinggal puing-puing yang terombang-ambing. Semua awak U-boat itu berdiri terdiam. Mereka menang, namun kemenangan itu tidak terasa seperti kejayaan, lebih mirip kelangsungan hidup yang pahit. Reinhard menatap laut gelap, kemudian menurunkan senjatanya. Kita selamat. Untuk sekarang. Karl memandang kaptennya. Apa kita akan kembali ke pangkalan? Reinhard menggeleng pelan. Belum. Perang belum selesai. Dan kita masih bagian dari mesin besar ini. Namun dalam sorot matanya ada sesuatu yang berubah. Sebuah kehati-hatian baru. Sebuah tekad untuk melawan bukan hanya musuh, tetapi juga sisi gelap perang yang perlahan menggerogoti hati mereka. Malam itu, di atas laut yang tak pernah benar-benar tenang, kapal selam kecil itu melanjutkan perjalanan. Luka mereka banyak, ketakutan mereka besar, tetapi mereka tetap melaju, membawa harapan samar bahwa suatu hari nanti, lautan ini tidak lagi menjadi kuburan bagi mereka yang tidak memilih perang.